Madara Uchiha adalah seorang pemimpin legendaris dari klan Uchiha. Ia mendirikan Konohagakure bersama saingannya Hashirama Senju dengan tujuan awal untuk era perdamaian. Ketika keduanya tidak bisa setuju bagaimana untuk mencapai perdamaian itu, mereka bertarung untuk menguasai desa. Sebuah konflik yang menyebabkan kematian Madara. Dia menulis ulang kematiannya dan bersembunyi untuk mengakhiri konflik dunia. Tidak dapat menyelesaikan rencana itu selama kehidupannya, ia mempercayakan pengetahuan dan rencananya pada Obito Uchiha tak lama sebelum kematiannya. Tumbuh selama periode perang antar negara, Madara adalah salah satu dari 5 anak yang lahir dengan ayahnya Tajima Uchiha. Namun 3 saudara Madara meninggal di tangan klan Senju, meninggalkan dia dan adiknya Izuna. Di samping Izuna, Madara dianggap sebagai anggota paling berbakat dari Uchiha dan bahkan oleh standar klannya Cakra Madara adalah kuat. Madara sering bersaing dengan Izuna dalam pelatihan. Sebagai seorang anak, Madara pertama kali bertemu Hashirama Senju dan menjadi saingan dalam melempar batu. Dengan pertemuan pertama mereka yang singkat setelah menemukan tubuh seorang anggota klan Hagoromo, keduanya kemudian akan bertemu lagi dan Madara mempertanyakan Hashirama dan mengungkapkan bahwa saudaranya telah tewas di medan pertempuran. Menceritakan Hashirama bahwa ia sendiri pernah memiliki 4 saudara. Keduanya lalu membahas prospek perdamaian bagi dunia. Saat Madara akhirnya bisa melempar batu ke sisi lain sungai, saat mereka melanjutkan pertemuan, persahabatan Madara dengan Hashirama meningkat. Seiring dengan persaingan mereka, keduanya bertemu lagi di sungai, di mana mereka akan berdebat dan berbicara tentang mengubah masa depan. Pada satu kesempatan seperti itu, Hashirama mengungkapkan prospek menciptakan sebuah desa di mana anak-anak tidak akan dikirim ke perang dan bisa tumbuh menjadi prajurit yang kuat. Selama waktu senggangnya, Madara bertemu dengan anak laki-laki seusianya sendiri bernama Hashirama. Keduanya dengan cepat mengembangkan persaingan, baik itu melempar batu atau buang air kecil di sungai. Seperti Madara, Hashirama juga shinobi yang telah kehilangan saudara di medan perang. Bersama-sama mereka membayangkan sebuah dunia di mana anak-anak seperti mereka tidak perlu bertarung. Sebagai tindakan pencegahan, Madara dan Hashirama tidak mengungkapkan nama keluarga mereka. Tetapi akhirnya terungkap identitas masing-masing. Madara adalah Uchiha, Hashirama adalah Senju. Itu adalah tugas mereka untuk membunuh satu sama lain, bahkan jika mereka adalah teman. Penting untuk memilih antara keluarga dan mimpi-mimpi perdamaian. Madara memilih untuk mengakhiri persahabatannya dengan Hashirama sehingga ia akan memiliki tujuan membunuhnya di masa depan. Tekad cukup kuat untuk membangunkan Sharingan. Selama bertahun-tahun, Madara dan Hashirama terus bertemu dan pertempuran Madara tidak pernah bisa mengalahkan Hashirama, bahkan setelah membangkitkan Mangekyo Sharingan. Dan Hashirama tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk membunuh seseorang yang masih dianggap teman. Dalam waktu berikutnya, baik Madara dan Hashirama menjadi pemimpin klan masing-masing. Dengan posisinya, Hashirama mencoba menggunakan untuk menengahi perdamaian di antara mereka. Meskipun beberapa Uchiha berpendapat tawaran itu sangat menggoda, Madara menolak karena kematian Izuna di tangan adik Hashirama sendiri, Tobirama. Madara menggunakan mata Izuna untuk mendapatkan Mangekyo Sharingan abadi dan mengembalikan penglihatannya yang memburuk. Dengan kekuatan baru ini, ia melancarkan satu serangan terakhir terhadap Senju namun dikalahkan. Daripada membunuh Madara untuk membawa era perang berakhir, Hashirama menawarkan untuk bunuh diri jika itu akan menghentikan pertempuran. Madara tergerak oleh sikap Hashirama dan akhirnya mengiyakan perdamaian. Senju, Uchiha, dan semua klan afiliasi mereka datang bersama-sama untuk menemukan sebuah desa damai, di mana anak-anak tidak perlu mati dalam pertempuran. Madara dan Hashirama menyalakan kembali persahabatan masa kecil mereka yang menyebut desa itu Konohagakure. Tapi ide perdamaian Madara berbeda dari Hashirama, di mana Hashirama membayangkan kerjasama dengan desa-desa lain yang baru dibentuk. Madara menginginkan kontrol sehingga perdamaian tidak akan pernah bisa hilang. Dibuktikan dengannya menyerang Mu dan Onoki dari Iwagakure sehingga mereka akan tunduk kepada otoritas Konoha.
Ketika Hashirama terpilih sebagai Hokage, pemimpin Konoha, Madara juga menjadi khawatir untuk Uchiha di masa depan dan percaya ini menjadi langkah pertama dalam dominasi Senju. Kuil Naka telah dalam kepemilikan Uchiha selama beberapa generasi dan dibawa dengan mereka ketika mereka menetap di Konoha. Melalui studi yang cermat, Madara mampu menguraikannya untuk belajar dari sejarah shinobi, dari siklus tak berujung kegagalan perdamaian dan nasib pertempuran antara Uchiha dan Senju, tetapi juga sarana persatuan bagi dunia. Dengan pengetahuan ini, Madara memutuskan Konoha adalah eksperimen yang gagal. Dia mencoba untuk meyakinkan klannya sendiri dan bahkan Hashirama dari kesimpulan yang sama. Tetapi tidak mendengarnya, Madara memilih untuk meninggalkan desa kembali dengan siluman rubah ekor 9 di bawah kendalinya untuk menantang Hashirama. Mereka berjuang hingga titik darah penghabisan, dan dari pertempuran mereka, lembah akhir terbentuk. Pada akhirnya, Madara terlalu lelah untuk bahkan menjaga Sharingan aktif dan dibunuh oleh Hashirama. Berita kematian Madara menyebar cepat dan mayatnya diam-diam disembunyikan untuk menjaga dari orang menemukan dan keuntungan dari itu. Tapi Madara telah merencanakan ke depan. Ia telah menjadwalkan Izanagi untuk diaktifkan beberapa saat setelah kematiannya, mengubah realitas untuk membawa dia kembali ke kehidupan dalam pertukaran untuk penglihatan mata kanannya itu. Dia meninggalkan kopi tubuhnya di tempat tubuh aslinya dan bersembunyi dengan hadiah khusus dari pertarungannya dengan Hashirama. Seteguk daging Hashirama ia pindahkan ke luka-lukanya. Tidak sampai dekade kemudian, menjelang akhir kehidupan Madara, bahwa sel tersebut yang awalnya tidak memiliki efek apapun membangkitkan Rinnegan dalam proses pemulihan mata kanannya. Dengan Rinnegan, ia mampu memanggil patung iblis dari jalan luar yang digunakan untuk menumbuhkan klon hidup Hashirama, dari mana ia bisa menghasilkan pasukan Zetsu putih. Selama bertahun-tahun, Madara telah menyempurnakan rencananya untuk perdamaian dengan apa yang disebut rencana Mugen Tsukiyomi. Tapi tahun-tahun bertambah, Madara tahu ia tidak bisa menyelesaikan rencananya dalam waktu yang ia telah tinggalkan. Jadi dia transplantasikan Rinnegan-nya ke seorang anak muda Nagato tanpa anak itu mengetahui, berniat agar Nagato untuk suatu hari nanti menggunakan mata untuk mengembalikan Madara hidup. Jika Nagato melakukan hal ini, bagaimanapun Madara akan membutuhkan agen untuk bertindak atas namanya dan membimbing Nagato menuju tujuan akhir ini. Madara menunggu, menghubungkan dirinya dengan patung iblis untuk membuatnya tetap hidup sampai seseorang dapat ditemukan. Selama Perang Dunia Shinobi ketiga, Madara menemukan Obito Uchiha yang terluka parah. Madara menggunakan sel Hashirama untuk menggantikan tubuh yang hancur dan menanamkan segel Master Boneka dalam hati Obito. Sebagai pengaman dalam kasus Obito pernah berbalik melawan dia. Sampai saat itu, Madara mulai bekerja untuk merusak Obito. Dia memiliki Kirigakure menculik gadis yang Obito cintai, Rin Nohara, dan menyegel ekor 3 ke dalam dirinya. Dia kemudian dimanipulasi sehingga Rin akan mati di tangan teman Obito, Kakashi Hatake. Sementara Obito menonton didorong putus asa, Obito menawarkan jasanya kepada Madara. Madara membeberkan kepada Obito sejarah Sage dan 6 jalan dan 10 ekor, rincian dari rencana Mugen Tsukiyomi-nya, dan berbagai teknik yang Obito perlukan. Sebagai tindakan terakhir, ia meninggalkan Zetsu hitam kehendaknya untuk memberikan bimbingan tambahan untuk Obito jika membutuhkannya. Dengan itu, Madara terputus dari patung iblis dan dengan napas terakhirnya, Obito dipercayakan dengan namanya Madara Uchiha. Itulah sekilas cerita tentang Uchiha Madara sebelum dia dibagikan lagi di Perang Dunia Shinobi keempat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.